Informasi lebih lanjut hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1-500-4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan kerap dilanda persoalan defisit sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan diperkirakan hingga akhir tahun 2019 defisit mencapai 28 triliun rupiah. Untuk itu, pemerintah berencana menaikkan tarif iuran atau premi BPJS untuk semua kelas. Saat ditemui pada Sabtu siang dalam forum diskusi yang digelar Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banten yang bertajuk JKN terjebak dalam regulasi yang saling mengunci. Ketiga ahli di bidang kesehatan menanggapi persoalan yang sedang dihadapi BPJS, yakni soal defisit keuangan. Ahli Ekonomi Kesehatan Hasbullah Tabrani mengungkapkan, masalah utama dalam program JKN bukan pengeluaran yang terlampau besar, melainkan premi iuran yang dibayarkan peserta masih belum ideal. Tabrani menegaskan kenaikan iuran BPJS sebesar 30-50% dari besaran premi sebelumnya wajib untuk segera dilaksanakan. Iuran bukannya setuju, kalau pertanyaannya setuju, menurut saya keliru. Wajib naik minimum 50% dari sebelumnya. Kartu palsu JKN KIS telah menimbulkan... Diketahui saat ini iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebesar Rp25.500, kelas 2 sebesar Rp51.000, dan untuk kelas 1 sebesar Rp80.000. Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Laksono Trisnantoro, mendukung kenaikan tarif iuran BPJS, namun harus mempertimbangkan beberapa segmen bukan mematok tarif dengan satu pola. Sementara itu, dukungan kenaikan iuran BPJS juga diserukan oleh M. Nasir. Dokter Hukum Kesehatan ini juga mendesak pemerintah agar program BPJS Kesehatan daerah segera diwujudkan agar masalah defisit keuangan BPJS bisa terselesaikan. Jadi, menurut saya kenaikan tadi tidak bisa hanya satu pola, tapi segmented berbasis siapa yang membayar tadi. Naik berapa? Kalau saya mungkin 2 atau 3 kali lipat. Misalnya yang kelas 1 ya menjadi 350.000 misalnya per bulan. BPJS Kesehatan Daerah itu nantinya sama dengan BPJS, program BPJS yang ada sekarang, namun pengelolaannya itu bersama-sama antara BPJS pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah memberi kontribusi APBD lebih banyak, tetapi juga pemerintah daerah itu diberikan juga kewenangan lebih luas, lebih besar untuk menetapkan kebijakan-kebijakan lokal di tingkat daerah. Persoalan defisit yang terus terjadi di BPJS Kesehatan mengakibatkan keterlambatan pembayaran ke sejumlah rumah sakit dan berujung pada pelayanan kesehatan semakin memburuk terhadap pasien hingga ketersediaan obat tak memadai. Priscila Puspa, Denny Eko, JAK TV. Ya, Pak Suprayitno, apakah kenaikan ini menurut Bapak wajar atau menjadi beban bagi masyarakat? Kita belum berbicara pada kenaikan dulu ya. Sebenarnya konstruksi daripada persoalan kenapa terjadi defisit itu kan sebenarnya defisit struktural. Karena dari awal kecukupan dana dibanding dengan pembiayaannya memang tidak cukup. Harusnya pemerintah tuh top up dulu sampai kemudian pada nilai yang ekonomis, baru kemudian coba kita ulang dengan berbagai macam bauran kebijakan. Kalau pada akhirnya yang namanya prinsip gotong royong itu harus dibebankan pada para pihak, karena saya mewakili pengusaha itu kontribusinya terhadap iuran terkait dengan klaim rasio masih 70%. Masih 70%. Jadi sebenarnya klaim rasio yang terbesar itu justru PBPU, pekerja bukan penerima upah. Kalau PBU sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi sebenarnya bukan persoalan kenaikan atau tidak kenaikan, tapi yuk kita lihat cara konstruksinya bahwa ada yang memang harus ditata ulang. Saya kira gitu. Oke, berarti pertimbangan untuk kenaikan iuran BPJS ini adalah defisit
BPJS? Ya, sekarang ini kan sudah terlanjur defisit. Tapi kewajiban pemerintah untuk menanggulangi defisit yang sudah berjalan sampai yang diprediksi 29, sekian triliun itu harusnya diselesaikan dulu. Baru setelah itu kita tata ulang terkait dengan plan benefit maupun iuran. Pengusaha sebenarnya tidak alergi kalau kita memang mau iuran itu istilahnya dirasionalkan. Termasuk juga misalnya kelas 1 dan kelas 2, tapi pelayanannya tentu harus ditingkatkan. Baik Pak, menurut Pak Saleh, apakah ini wajar Pak? Jadi sebetulnya gini, usulan kenaikan iuran BPJS ini bukan sekarang saja sebetulnya munculnya, malah ini sudah hampir 3 tahun terakhir ya di DPR itu BPJS selalu mengeluh dan mereka meminta agar adanya penyesuaian iuran BPJS sesuai dengan perhitungan dan aktuaria yang ada. Lalu DPR juga sudah meminta kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk melakukan penghitungan ulang dan mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan aktuaria yang ada. Dan saya kira itu sudah dikerjakan juga oleh DJSN ya, karena memang tugas dan fungsi yang terkait dengan penghitungan dan juga penetapan angka itu adalah DJSN bersama dengan pemerintah. Nah, sekarang ini sebetulnya persoalan yang ada di BPJS itu tidak hanya melulu persoalan iurannya saja yang kurang, tetapi BPJS itu memiliki problem yang sangat-sangat kompleks sekali. Jadi itu harus diselesaikan memang itu. Kalau hanya dari sisi iuran saja, saya kira belum tentu bisa menyelesaikan karena persoalan kompleks yang lainnya itu tidak bisa diselesaikan. Saya mau kasih contoh ya, berdasarkan audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Kesehatan baru-baru ini, dan itu sudah dilaporkan secara resmi ke DPR, itu ada problem dari kepesertaan BPJS yang khusus kepesertaan PBI yang iurannya dibayar oleh negara dari anggaran APBN. Di sana ya dari 96,8 juta sekarang peserta PBI itu ada 27,4 juta lebih itu peserta yang bermasalah, yang tercatat sekarang menjadi peserta BPJS ya di PBI yang anggarannya dibiayai oleh APBN. Yaitu yang 27,4 juta itu apa? Itu ada yang NIK-nya sama ya, ganda gitu, double gitu. Satu NIK tuh ternyata namanya ada beberapa gitu. Atau ada NIK-nya itu sebetulnya sudah nggak ada, orangnya sudah nggak ketemu di mana-mana, dicari nggak ada gitu, tapi masih ada di dalam. Ada orang yang sudah meninggal tapi masih ada juga tercatat jadi peserta. Bagaimana bisa sampai begitu? Nah, itu jadi problem yang saya katakan tadi, salah satu problem yang sangat besar. Jadi setelah dihitung dari seluruh audit, jadi bukan hanya ini dari persoalannya, dari audit yang dilakukan oleh BPKP itu bisa menghemat anggaran BPJS sampai 8 triliun sekian. Jadi itu kan besar sekali. Kan ada juga yang fraud ya. Ada fraud itu di situ. Kemudian ada manajemen yang saya kira juga masih bermasalah di BPJS ya, secara struktural tadi disampaikan dari pusat sampai ke daerah-daerah dan lain sebagainya. Ini kalau dilakukan secara baik ya, perbaikan-perbaikan itu ada manfaat yang besar ya, sampai 8 triliun sekian. Jadi penghematan yang kita harapkan bisa muncul dari situ itu bisa terjadi. Nah, sekarang ada defisit yang sekarang sudah 28 triliun, kemudian akhir tahun nanti bisa mencapai 29 triliun sebetulnya. Dan sekarang ini BPJS membutuhkan 7 triliun yang fresh money gitu yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa kesehatan kita. Nah, dengan menghadapi seperti itu, saya berharap pemerintah tidak merasa harus ada solusi yang sekarang harus selesai begitu, yaitu dengan cara menaikkan iuran. Saya khawatir dengan menaikkan iuran ini pemerintah juga akan punya masalah baru. Kenapa? Karena dari total 217 juta sekian peserta BPJS hari ini, itu ada 96,8 juta yang saya katakan tadi itu adalah PBI. Itu biayanya dari mana? Dari APBN. Nah, sekarang kalau dinaikin sekarang iurannya, yang paling banyak membayar untuk iuran BPJS itu siapa? Pemerintah. Nah, kalau pemerintah paling banyak membayar, nah persoalannya apakah nanti APBN kita sanggup untuk menanggulangi itu? Saya katakan sekarang ini APBN kita untuk tahun 2018 kita memberikan anggaran sebesar 25 triliun. 2019 kita naikkan 1 triliun menjadi 26 triliun.
Tapi 2019 ini itu malah defisitnya mencapai sampai 28 triliun. Berarti kan APBN kita itu sudah sampai 56, sekian triliun itu untuk menanggulangi dana yang dipergunakan untuk mengobati orang sakit, ya, quote and quote ya, yang ada di BPJS. Nah, apakah itu efisien? Gitu loh. Karena itu saya mengatakan di samping ya nanti pemerintah berpikir untuk menaikkan iuran ini, kita juga berharap pemerintah menyelesaikan dulu di problem-problem yang ada di BPJS. Percayalah, kita sudah memberikan masukan yang cukup banyak. Rekomendasi dari DPR sudah ada, rekomendasi dari akademisi, dari praktisi sudah diberikan kepada BPJS. Ya, tapi langkah-langkah yang mengarah kepada perbaikan sampai hari ini menurut saya belum kelihatan dengan jelas. Kalau mau menaikkan itu, mestinya kan direksi dari BPJS itu menunjukkan dulu nih performa mereka ini. Oh, ini ada perubahan, ada perbaikan, ada ini gitu loh. Jadi, dari situ kita semangat kalau memberikan penambahan iuran itu. Ya, jadi Pak, dari DPR sendiri setuju atau tidak? Kita sebetulnya selama itu dapat menyelamatkan program BPJS, tidak memberatkan pihak manapun, itu DPR setuju. Jadi menyelamatkan gini loh, ini kan kalau kita biarkan defisit terus-terusan dan defisitnya itu merangkaknya drastis loh. Katakanlah tadi kan di situ 3,3, 5,7, 7,9, 9,7 dan terakhir itu tahun kemarin 16,5 triliun. Nah, sekarang 28 triliun. Kan loncatannya besar, ada yang sampai 100%. Nah, tahun depan jangan-jangan sudah sampai 40 sekian triliun. Ya. Ini belum termasuk namanya IBNR, include but not reported. Artinya sebenarnya sudah dilayani tapi belum terverifikasi. Kalau ditambahkan bisa sekitar 8 sampai 9 triliun. Dan itu besar. Itu besar. Itu Jadi belum diklaim. kalau itu tidak diperbaiki, maksud saya ini persoalan soal semrautnya penyelenggaraan kita ini. Ini berbahaya untuk eksistensi daripada BPJS. Dan ingat, saya katakan seluruh fraksi dan partai politik yang ada di DPR setuju untuk mempertahankan BPJS. Ini adalah program yang betul-betul menyentuh masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Mohon maaf, pembangunan infrastruktur, jalan raya, bandara, kemudian lain-lain itu kan tidak semua orang bisa menikmati. Bandara kayak semua orang naik pesawat, kereta api kan semua orang ada rel kereta api. Baik, Tapi Pak, BPJS ada. kami akan lanjutkan setelah Baik. jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.